Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan ngebahas tentang soal-soal math, khususnya untuk grade 7 ya. Jadi topik yang akan dibahas kali ini yaitu adalah tentang algebra dari yang kedua ya, lanjutan dari yang sebelumnya. Nah, jadi kalau part pertama itu tentang basic algebra, dan yang sekarang ini adalah algebra kedua lanjutannya, seperti itu. Dan seperti biasa, kalian boleh download soalnya di dalam link di kolom deskripsi di bawah ini ya. Jadi soal latihan ini terdiri dari beberapa bagian, ada multiple choice, ada matching questions, dan ada essay seperti itu. Dan seperti biasa, kita akan coba lihat jawabannya ya dari di konten kali ini untuk solusi-solusinya. Ya, kalian boleh print terlebih dahulu kalau kamu merasa perlu print ya. Kalau tidak, boleh siapkan kertas kalian dan alat tulisnya. Kita akan mulai dari soal yang nomor 1. Simplify dari bentuk seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kalian harus melakukan simplify. Ya, kita buka dulu yang ini dulu ya, yang ada pangkatnya. Itu berarti kalau ditulis seperti itu, ini kan x, y dikuadratin. Ini berarti nilainya adalah x pangkat 2, y pangkat 2 ya. Jadi pangkat 2-nya ini dikalikan masuk, karena ini kan 1, 1. Jadi 1 kali 2 dan 1 kali 2. Seperti itu guys. Ya. Misalkan terjadi seperti ini, misalkan itu nanti endingnya hasilnya adalah x pangkat 2, y pangkat 4, ya, dikali. Nah, berarti soal itu kita bisa tulis 3x kuadrat y kuadrat dibagi 12xy kuadrat. Nah, kita bisa lihat, y kuadratnya sama, boleh dicoret. 3 sama 12-nya boleh disimplify, ini menjadi 4, guys, ya. Nah, sisanya adalah ini, guys, x kuadrat sama x. Nah, itu kan berarti x kuadratnya ada 2 di atas sama 1 ini di bawah. Berarti kan hanya sisa 1 di atas ya. Jadi ini menjadi X per 4 ya. Jadi jawabannya adalah X per 4 atau boleh ditulis 1/4X, itu artinya sama aja. Jadi jawabannya di sini adalah yang C guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 1 seperti itu. Kita lanjut di soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini juga sebenarnya pembagian, tapi dia tulisnya ke kanan. Dia pakai simbol ini ya. Jadi intinya sama aja. Jadi ini kalau kamu tulis seperti ini, boleh tulis juga seperti ini. Artinya sama aja. Nah, yang di atas bracketnya kita buka dahulu ya. Yang ini di bawah pangkatnya, tulisannya sama. Berarti itu A kuadrat B kuadrat. Nah, ini 3 kuadrat, guys. 3 kuadrat itu kan artinya 9. A kuadrat B pangkat 2. Ini 21. A, B pangkat 5. Kita coba coret-coret. Apa yang bisa dicoret? Bagian A kuadrat sama ini A pangkat 1. Ini nanti sisanya adalah A doang di atas. Kalau yang B, B-nya itu sisanya 3, tapi di bawah ya. Nah, 9 sama 21 bisa dibagi berapa, guys? Bisa dibagi 3 ya. 3 ini 7. Jadi endingnya adalah 3A di atas, di bawah itu adalah 7B pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 3A per 7B pangkat 3. Ada jawabannya ya. Ini jawaban yang A, seperti itu. Oke, pelan-pelan ya. As usual, kalau kamu mau tanya, boleh tanya di WA atau di dalam kolom deskripsi. Semoga saya akan bisa cepat membalas. Dan kita lanjut ya di soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, nomor 3 mulai agak lebih rumit ya. Jadi untuk yang nomor 3 ini, kalau kalian perhatikan di sini, kita kerjain yang mana dulu? Kamu boleh mengerjakan yang kiri dulu nih, perkalian ini boleh dikerjain. Ya, yang atau yang kanan dulu itu juga boleh dikerjain. Nah, kita coba ya, kerjain yang kiri dulu. Itu berarti kalau kali pangkatnya ditambah. Berarti ini A pangkat 5 dibagi 24 B kuadrat. Nah, ini dibagi. Nah, ini pangkatnya dimasukin, guys. Ini berarti jadi A pangkat 3, 2 pangkat 3, B pangkat 3. Seperti itu. Nah, 2 pangkat 3 itu kan 8, guys ya. Berarti A pangkat 3 per 8 B pangkat 3. Ini A pangkat 5 per 24 B kuadrat. Nah, kalau pembagian seperti ini mau dirubah menjadi perkalian, itu berarti dibalik yang sebelah kanannya ya. Jadi yang sebelah kanannya itu 8B pangkat 3, A pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa coret ya. Jadi coret-coretnya itu bisa bagian kanan kiri juga ya. Semacam cross multiplication, tapi bukan ya. Ini 1, ini 3. Boleh ya. Kemudian yang ini sisanya ada A kuadrat di atas, yang ini sisanya ada B doang ya. Jadi jawabannya adalah A kuadrat B per 3. Ya. A kuadrat B per 3 ada ini jawabannya ya guys ya.
Ini adalah jawaban untuk yang nomor 3-nya, guys, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 4, pilihan gandanya. Oke, nah ini diminta find the simplest form. Jadi kita diminta untuk menyederhanakan. Gimana caranya? Denominator atau bagian penyebut itu beda-beda. Nah, kita harus cari yang namanya KPK atau LCM-nya. Ya, dari 4, 6, dan 8 itu berapa ya, guys? Jadi untuk dari 4, 6, dan 8 itu KPK-nya adalah 24. 24 seperti ini. Nah, kalau 4 itu kita kalikan dengan 6, itu berarti nanti hasilnya adalah 6x. 6 dikali 4 ya. Jadi ini di atasnya adalah 20x. 8 dikalikan ini 24. Ini berarti kali 3. Berarti ini 9x kayak gitu. Ya. Kemudian ini 6x kurang 20x tambah 9x itu berarti nanti hasilnya kamu bisa hitung. 6 tambah 9 kurang 20 ya. Hasilnya min 5 X per 24 kayak gitu ya, atau boleh tulis minimal per 24 X. Jadi itu jawabannya untuk yang nomor 4-nya, guys, ya. Jadi intinya harus disamakan dulu penyebutnya. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 5 ya, guys. Soal nomor 5. Nah, ini juga sama, simple form. Nah, samain dulu bagian penyebutnya. Ini kan ada 4A sama 8A. Jadi A udah benar, ini yang betul 8A KPK-nya. Jadi kan nggak perlu diapa-apain, yang kiri ini tinggal kali 2 kan. Jadi yang bawah kali 2, ya yang ini kamu kali 2 kan jadi 8A. Yang atas kali 2 jadi 6. Itu berarti tinggal 1/8A, ya tinggal dikurangi. Ya. Kalau ngerasa videonya terlalu cepat, atau saya ngajarin terlalu cepat, boleh pause video ini ya. Jadi bisa sambil ngikutin speed-nya kalian seperti itu. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 6. Nah, the greatest even number that satisfies inequalities seperti ini. Nah, kita perhatikan ya cara untuk solvingnya. X itu tetap di sebelah kiri. Jadi ini min X lebih besar sama dengan 5. Kamu 12-nya pindahin. Berarti ini min 12. Min X lebih besar sama dengan ini adalah min 7. Nah, kamu akan melakukan perkalian ya. Jadi ini semua dimultiply dengan negatif 1. Hasilnya adalah X7. Ketika inequalities dikalikan atau dibagi dengan min 1, simbolnya berubah, guys. Ini simbolnya akan menjadi seperti ini ya. Lebih kecil sama dengan 7. Ya. Jadi jawabannya berapa? Apakah 7 jawabannya greatest-nya? Salah. Hati-hati. Sekali lagi yang teliti, guys. Yang ditanya di sini adalah greatest even number. Hati-hati ya. Even number itu kan bukan 7. Ya. Jadi yang dimaksud greatest even number adalah yang 6 jawabannya ya. Hati-hati ya. Even itu kan 2, 4, 6, 8, 10. Tuh, nggak ada angka 7 ya. Jadi 7 itu odd number. Ya. Kalau ditanya greatest odd number, betul 7. Tapi kalau greatest even number itu 6. Ya. Dan jangan lupa ya, ini ya konsepnya ya, kalau inequalities dimultiply dengan negatif 1, tandanya berubah ya. Kalian jangan sampai lupa seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya di soal nomor 7, guys. Soal nomor 7 adalah demikian. Nah, sama nih, masih inequalities, tapi kita harus expand dahulu. Yang sebelah kiri itu 3x min 6, lebih kecil sama dengan 2x plus 7. Nah, berarti apa yang mesti dilakukan nih? Ini dipindahin ya. 3x min 2x, ini 6 tambah 7, ini x lebih kecil dari sama dengan 13. Jadi ini adalah solutionnya, seperti itu. Ya, kalau diminta menggambar di dalam number line, bisa ya guys ya. Jadi number line 13, kalau lebih kecil dia ke arah sebelah kiri. Kamu arsir seperti ini. Karena dia ada sama dengannya, berarti kamu shaded ini batasnya ya, kamu isi. Jadi artinya 13-nya boleh include. Seperti itu ya. Ini untuk yang nomor 7, guys. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini sudah mulai mencari roots atau solve ya. Jadi, kalau mengerjakan soal seperti ini, kita harus pindahin min 13 itu ke sebelah kanan. Jadi, 36 tambah 13, hasilnya adalah 49. Nah, itu berarti X-nya adalah plus minus akar dari 49. Ya, kalian sudah belajar ini adalah plus minus 7, guys. Jadi, yang betul adalah yang A. Seperti itu. Plus minus 7, guys ya. Ingat ya, harus ada plus minusnya. Kita lanjut soal berikutnya. Di soal berikutnya ini nomor 9, guys ya. Nah, nomor 9 ini find the solutions. Nah, ini kan
X usahakan di sebelah kiri ya. Jadi ini akar 3X sama dengan 8 dikurangi 2, seperti itu. Nah, 8 kurang 2, 6. Nah, untuk mengakali akarnya nih, ini kan ada square root. Kita harus square both sides. Jadi di square itu artinya 6 kuadrat. Nah, yang ini jadinya adalah nanti square root-nya hilang. Ya. Kalau kayak gini nih, hilang. Kayak gitu. Jadi hasilnya 3X sama dengan 36. Jadi nanti nilai X-nya di sini adalah 36 dibagi 3. Hasilnya adalah 12, guys, untuk solutions-nya ya. Sekali lagi, perhatikan ya. Untuk square root, kalau dihilangin, kita harus square. Seperti itu, guys. Oke, ini jawabannya untuk yang nomor 9, guys. Dan kita masuk ke soal nomor 10, soal terakhir di bagian multiple choice. Dan seperti biasa, ini ada bullet options, itu berarti answer can be more than one. Jadi kita harus cek ya, which statement are correct. Nah, kalau kayak begini, ini harus dicek satu-satu, guys. Nah, jadi yang betul yang mana nih? Kita coba hitung yang bagian atas dulu ya. Ini X plus 3 kuadrat sama dengan 4. Jadi X plus 3 itu sama dengan plus minus berapa, guys? Akar 4. X plus 3 sama dengan plus minus 2. So, kalau X plus 3-nya itu 2, sama X plus 3-nya itu min 2. Jadi di sini hasilnya adalah min 1, guys ya. 2 kurang 3. Yang ini hasilnya adalah min 5. Ya, min 2 kurang 3. Jadi ini betul, guys, yang ini. Ya, itu sudah betul. Kemudian kita coba yang bawah nih, yang keduanya ya. Yang keduanya ini ternyata kita coba cek ya. X plus 3. Nah, ini kalau kita square, hasilnya saya tulis sebelah kiri ya. X plus 3 sama dengan 81. Begitu ya. Oke. Nah, itu berarti ini sama nih. Ini kita mau ngecek nih ya. Kayak gini, ternyata sama. Nah, berarti X-nya itu hasilnya adalah berapa tuh, guys? Berarti 81 kurangin 3 kan? Hasilnya itu adalah 78. Jadi yang ini yang benar, guys ya. Yang atas ini salah. Ya, yang atas ini salah. Seperti itu, guys. Oke, guys. Jadi, udah ketemu. Nah, kita harus cek lagi yang ini nih. Yang ini kan X kuadrat sama dengan 9. X-nya ini harusnya plus minus 3 kan? Nah, ini salah, guys ya. Ini juga salah. Jadi yang betul adalah yang ini dan yang ini, guys. Seperti itu. Oke, guys. Cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, masih ada pilihan gandanya di nomor 11. Nah, ini juga more than one options ya. Jadi, ini adalah solusi dari inequalities ini nih. Jadi, kita harus cek nih yang mana nih ya. Kita cek dahulu. Berarti yang saya coba mau cek, kita coba kali ini yang paling akhir dulu ya, guys ya. Berarti 3X plus 7, 4X plus 9. Nah, ini berarti 3X kurang 4X min 7 tambah 9. Min X, ini hasilnya 2. Nah, kita multiply. Ingat ya, kita mau multiply dengan negatif 1. Itu berarti X min 2 ini berubah tanda, guys. Seperti ini. Dan ini apakah ini grafik yang ditunjukkan? Betul ya? X lebih besar sama dengan dari negatif 2. Kayak gitu. Jadi ini jawabannya betul, guys. Oke. Coba jawabannya mana lagi? Kita sekarang coba yang paling atas, guys. Yang paling atas itu berarti 2X min 3 lebih besar sama dengan X min 8. Nah, kita akan coba solvingnya ya. Nah, ini kita expand dahulu. 2X min 6 lebih besar sama dengan X min 8. Kemudian ini 2X min X. Nah, ini 6 kurang 8. Nah, ini X lebih besar sama dengan min 2. Oke, pas juga ya. Jadi ini juga udah benar. Seperti itu, guys ya. Oke, apakah ada lagi kira-kira? Oke, guys. Jadi kita sudah ketemu ya. Ini jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Jadi ini jawabannya ada 2 ya. Yang ini, guys. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Soal nomor 12 ini soal matching ya. Jadi kamu harus bisa menemukan jawabannya dari pertidaksamaan yang ada di sebelah kanan. Nah, kita hitung dulu ya. Yang sebelah kanan itu, ini berarti kan hasilnya, saya tulis di atasnya ya. Semoga masih muat nih ya. Oke. Ini X plus 6 lebih kecil dari 2X plus 7. Nah, ini min X ya. Saya langsung tulis ya.
Ini jadi hasilnya adalah 1. Jadi ini X lebih besar dari min 1, guys. Ya. Ini untuk jawaban yang part yang pertama nih. Part yang berikutnya, part berikutnya ini gampang. Ini tinggal min 3X dibagi min 6. Jadi X-nya, hati-hati, dia berubah tanda ya, karena dibagi min 3, dia seperti ini, guys. Dari 2. Kemudian yang bagian ketiganya, saya pakai beda warna aja, biar kalian bisa melihatnya ya dengan mudah. 2X plus 3, X plus 2, ini berarti ini X, ininya min 1. Ini udah jawabannya, nggak usah dikali-kali min 1 ya. Jadi ini kan sudah X lebih besar atau lebih kecil, jadi lebih mudah bacanya. Nah, kemudian, oh oke, kalau yang ini nih sama dengan sebelumnya, cuma bedanya dia tuh nggak ada sama dengannya. Jadi ini tinggal X, tapi ini tetap berubah tanda, ya. Ini jadi 2, ya. Tetap berubah tanda, cuma nggak ada sama dengannya, kayak gitu. Kalau yang paling bawah, guys, yang paling bawah sih gampang. Ini tinggal 3 kurangin 5, kan? Ini hasilnya X lebih kecil dari min 2. Kalau yang bagian yang tengah ini nih, ini berarti 5X lebih kecil sama dengan min 5, min 10, 5X lebih kecil min 15, X ini min 3, kayak gitu, guys. Jadi kita tinggal matching-matching aja, guys, dari sini ya. Kayak saya zoom out sedikit, jadi kalian bisa tahu yang mana di match. Kita pakai yang warna oranye dulu. Oranye ini X lebih besar dari 2. Berarti yang ini, guys. Ini udah jelas. Ya. Kemudian mana lagi, guys? X lebih kecil dari min 2. X lebih kecil dari min 2 itu ternyata yang paling ini, guys. Ya. Ini ke yang paling atas, kayak gitu. Ya. Ini yang paling atas. Kemudian yang warna merah, X lebih besar dari min 1, itu yang ini, guys. Nah, dapat ya. Sorry, guys. Maaf, salah. Jadi itu yang paling bawah yang ini. Kalau yang lebih kecil itu dia yang biru, yang ini. Kemudian yang mana lagi tuh? Yang berarti yang warna ungu, guys. Yang lebih kecil, ya yang ini, guys. Oke, ini tinggal matching-matching aja. Jadi, kalau jawabannya benar, pasti ada jawabannya, gitu ya. Mudah-mudahan kalian tidak salah hitung seperti itu, guys, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 13. Sudah mulai masuk soal esai, jadi kita akan lanjutin soalnya di nomor 13 untuk soal esai. Oke, untuk soal esai itu kita harus samain, ya ini kan simplify, jadi harus samain penyebutnya. Jadi untuk menyamakan penyebutnya, cari LCM atau KPK. Berapa LCM dari 9 dan 6? Yaitu 18 ya, paling dekat. Nah, berarti yang kiri itu kan kali 2, jadi seperti ini. Nah, kalau yang kanan itu dikali 3. Ya, kayak gini guys. Jadi kita tinggal expand yang atasnya. Jadi bawahnya ini kan udah gabung. Nah, yang atasnya itu jadi 6X min 8 min 3X min 6, guys, ya. Jadi hasilnya di sini adalah 18, berarti 3X ini 14 ya, guys, ya. Ini hasilnya seperti ini. 3X min 14 per 18. Ya, ini sudah paling simple ya, simplify. Jadi seperti biasa harus cari LCM dari 9 dan 6 ya, 18. Kemudian kita tinggal kali-kali variabelnya dengan angka. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 14. Nah, ini kan find the solutions. Nah, kalau kayak begini, ingat ya, kalian boleh kali silang, 50 itu kan 50 per 1. Artinya, kalian boleh tulis 3X plus 2 square sama dengan, ya ini kan kali 1, tapi useless ditulis ya, 2 kali 50. Hasilnya adalah 100. Nah, bagaimana guys untuk menyelesaikan soal seperti ini? Kalau ada seperti ini, kalian boleh lakukan yang namanya square root both sides ya. Square root both sides. Itu berarti jadinya ini plus minus akar 100, yang ini tinggal 3X plus 2-nya aja. Berarti 3X plus 2 sama dengan plus minus 10. Ya, berarti kalian harus tulis ada 2 opsi. Ya, jadi 3X plus 2 sama dengan 10, atau 3X plus 2 sama dengan negatif 10. Ini saya tulis ke bawah ya. Kalau kalian mau tulis ke kanan, itu juga nggak apa-apa. 3X sama dengan ini 8. Nah, yang ini 3X sama dengan min 12. Itu berarti nilai X-nya adalah yang atas itu 8 per 3, yang ini min 12 bagi 3, guys. Min 4. Jadi nilai solusinya adalah ada 2. Ya, X-nya 8 per 3, atau X-nya adalah negatif 4. Seperti itu, guys, ya.
Jadi ini jawaban untuk yang nomor 14-nya. Kita lanjut soal berikutnya di soal nomor 15. Soal nomor 15 adalah soal seperti ini. Oke, jadi ini pembagian fractions, jadi kamu harus hitung dahulu. Ya, kita expand dulu apa yang bisa di-expand ya. Kita simplify. Yang kiri itu menjadi 2 pangkat 3, M pangkat, ini 2 kali 3, 6, N pangkat 3, per 15 N pangkat 8. Nah, dibagi, nah yang kanan itu, ini sebenarnya boleh dicoret nih. Ini udah M sama M hilang aja, nggak apa-apa ya. Biar lebih gampang kita ngerjainnya. Jadi 3, ini di bawah kan 5N pangkat 4, udah jelas. Nah, yang atasnya itu 2 pangkat 2, M pangkat 6, guys. Nah, berarti kita tinggal balikin, karena ini kan pembagian. Kita mau jadiin dia kali. Berarti yang kanan itu kita tulis ya, di flip ya, 3, ini 2 pangkat 2, N pangkat 6. Nah, yang kirinya ini tetap sama. 2 pangkat 3, M pangkat 6, N pangkat 3, 15, N pangkat 8. Kayak gitu, guys. Oke? Nah, kebetulan M pangkat 6-nya sama tuh. Boleh dicoret ya. Jadi gampang hitungnya ya, kanan dan kirinya ya. Ini boleh dilakukan. Kemudian apa lagi? Ada yang sama nggak, guys? Yang sama lagi kayaknya nggak ada, tapi yang 5-nya ini boleh dicoret seperti ini jadi 3, guys. Itu boleh dilakukan. Nah, apalagi yang bisa dilakukan, guys? Coba kita lihat. N-nya sih bisa dicoret nih. N-nya kalau kamu mau coret, ini 2-nya juga bisa dicoret kebetulan. Kita lihat ya. N-nya ini, atau kita hitung dulu ya. 2 pangkat 3 hasilnya adalah berapa, guys? 8. Ini N pangkat 3 sama ini N pangkat 7 ya kan. Dikali jadi pangkatnya ditambah, guys ya. Pelan-pelan nih, guys. Kemudian yang bawah, 3 kali 3 adalah 9. Kaliin 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi 9 kali 4 adalah 36. Di bawah sisanya hanya N pangkat 8. Nah, dari sini kalian boleh lebih mudah ya. Mudah-mudahan lebih mudah untuk simplify. Ini kamu bagi berapa, guys? Jadi, yang atas N-nya udah nggak ada, tinggal bawah 1. Nah, itu menjadi sisanya, kita bagi 4. Itu berarti 2 per 9. Jadi jawabannya adalah 2 per 9N. Ini adalah jawaban untuk yang nomor 15. Pause video ini ya. Dan sekali lagi, kalau kalian mau bertanya, boleh please ajukan pertanyaan kalian di dalam kolom komentar atau boleh tanya di WA ya. Saya akan usahakan bisa untuk balas secepatnya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 16. Soal nomor 16 ini cukup unik. Jadi inequalities ini ada 2 di persamaannya. Dalam satu persamaan ada 2 nih. Waduh, jadi gimana nih? Nggak perlu bingung, nggak perlu panik. Kalian hanya mengerjakannya 2 kali. Yang sebelah kiri, yaitu yang saya kotakin merah, 3x lebih kecil 2x min 3. Dan yang warna hijau, guys, ya, yang sebelah kanan. Itu juga kalian kerjain. Jadi, 2x min 3 lebih kecil dari 4 kurung buka x min 1. Kayak gitu. Kita kerjain yang merah dahulu. Berarti ini 3x kurang 2x lebih kecil ini min 3. Nah, hasilnya adalah x seperti ini. Ini udah dapat x lebih kecil sama dengan min 3. Bagaimana dengan yang hijau? Yang hijau ini kita kali expand, kemudian kita pindahin ya di sebelah kiri. Ini 3 min 4 kayak gitu. Nah, ini berarti hasilnya min 1 min 2x. Jadi nilai x-nya di sini adalah min 1 dibagi min 2. Hati-hati ya. Hati-hati, ada yang salah nggak? Ada. Tandanya ini berubah. Ya, karena dia dibagi dengan negatif 2 kan, dia tandanya harusnya begini, guys. Ya. Berarti hasilnya adalah x lebih besar dari setengah. Kayak gitu. Nah, ketika membuat pertidaksamaannya, itu berarti, kita lihat ya, X lebih kecil sama dengan min 3. Kamu gambarin bulutannya ya. Bulutannya itu di sebelah sini. Karena ada sama dengannya, kamu arsir. Kalau lebih kecil, dia artinya ke arah kiri. Kayak gitu. Kemudian untuk yang warna hijau, tadi kan dia bilang jawabannya apa? X lebih besar dari setengah. Setengah itu kan berarti adanya di sebelah sini ya. Antara 0 dan 1 nih. Kamu kayak gini, lebih besar dia arahnya ke kanan. Kayak gini. Tidak perlu diarsir untuk bulutannya karena dia nggak ada tanda sama dengannya. Itu berarti batasnya nggak boleh ikut. Ya, kayak gitu guys. Jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor 16-nya. Kayak gitu. Oke guys, cukup jelas ya. Kita sudah sampai ke soal nomor terakhir di nomor 17 guys ya. Soal nomor 17 ini sama ya. Kelihatannya lebih simple, tapi kita diminta greatest odd integer ya. Lagi-lagi harus hati-hati. Kita expand dahulu. Ini 3x plus 6 lebih besar sama dengan ini 8x min 24 kayak gitu. Nah, pindahin x-nya di sebelah kiri aja. Nah, kayak gini.
Jadi ini min 6, min 24. Ini hasilnya. Ini kan min 5X, min 30, oke. Jadi kelihatannya gampang nih ya. Hati-hati, X. Ini min 30 dibagi min 5, tandanya akan berubah menjadi seperti ini. Hasilnya X lebih kecil dari sama dengan 6. Oke, ini solusinya. Yeay, sudah dapat. Hati-hati. Yang ditanya adalah greatest odd integer. Odd itu adalah 1, 3, 5, 7 ya. Jadi hati-hati. Kalau even itu yang 2, 4, 6, 8, 10. Nah, 6 kan even, bukan odd. Hati-hati. Jadi, jawabannya di sini adalah greatest odd integernya, integer X sama dengan berapa guys? 5 guys ya. Jadi karena 5 itu adalah yang memenuhi greatest odd integer dari inequalities ini ya. Kan 7 nggak masuk. 7 itu kan ada, masa 7 lebih kecil sama dengan 6 kan? Enggak. 7 kan lebih besar ya. Jadi seperti ini jawabannya guys. Oke guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan di konten saya kali ini cukup bisa membantu. Kalau misalkan saya ada salah hitung, boleh please tolong dikasih tahu ke saya melalui WA, atau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ke saya. Oke, kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.